Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sepenggal Cerita, tempat di mana setiap potongan cerita membawa kita lebih dekat kepada kebenaran yang terlupakan atau mungkin lebih jauh ke dalam misteri yang belum terpecahkan. Jangan lupa untuk subscribe, suka dan komen. Untuk melihat video lebih baik, silakan tekan tombol subtitle. Di tepian Sungai Musi yang tenang dan luas, berdirilah kerajaan Palembang yang makmur dan kaya akan rempah-rempah. Sungai itu mengalir bagaikan urat nadi yang menghubungkan kerajaan dengan dunia luar. Para pedagang dari berbagai negeri berlabuh di pelabuhan, membawa barang dagangan dari negeri jauh. Raja Palembang memerintah dengan adil, dicintai rakyatnya dan disegani oleh para bangsawan. Di istana megah itu tumbuhlah seorang putri yang cantik dan cerdas, bernama Siti Atimah. Wajahnya bagaikan rembulan, dan tutur katanya lembut menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Siti Atimah tidak hanya cantik rupawan, namun juga berhati luhur dan haus akan ilmu pengetahuan. Ia gemar membaca kisah-kisah dari negeri seberang dan mengagumi dunia luar yang belum pernah ia kunjungi. Meski terkurung di dalam istana, pikirannya menjelajah ke berbagai negeri lewat buku dan kisah para pelaut. Ia suka mengunjungi pelabuhan bersama dayang-dayangnya, menyapa para pedagang dan mendengar kisah perjalanan mereka. Di sanalah ia mulai mengenal dunia luas yang penuh warna dan tantangan. Sering kali ia bertanya dalam hati, akankah takdir membawanya ke tempat yang jauh? Pada suatu musim perdagangan, datanglah kapal megah dari negeri Tiongkok, mengibarkan layar berwarna merah dan emas. Kapal itu milik seorang saudagar muda bernama Tan Bun An, anak dari keluarga saudagar kaya raya di negerinya. Ia datang membawa sutra halus, keramik indah, dan rempah-rempah langka untuk diperdagangkan di Palembang. Ketika ia pertama kali melangkah ke pelabuhan, para pedagang dan rakyat tak bisa menyembunyikan kekaguman mereka. Tan Bun An tampan, bersahaja, dan penuh percaya diri. Tak butuh waktu lama hingga namanya sampai ke telinga sang putri. Raja Palembang, yang bijak dan bersahabat, menyambut Tan Bun An dalam jamuan kehormatan di istana. Dalam perjamuan itulah, untuk pertama kalinya, Siti Atimah dan Tan Bun An saling bertepan mata. Dalam sekejap, seolah waktu berhenti. Mata mereka saling berbicara, menyiratkan kekaguman dan ketertarikan yang sulit dihindari. Percakapan mereka mengalir lembut, penuh tawa dan rasa ingin tahu. Tan Bun An terpesona oleh kecerdasan dan kelembutan sang putri. Sementara Siti Atimah merasa ada getar lain dalam dirinya, sebuah rasa yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sejak pertemuan itu, Tan Bun An sering datang ke istana atas undangan raja. Mereka berdiskusi tentang perdagangan, budaya, dan sejarah kedua negeri. Dalam tiap pertemuan, benih-benih cinta tumbuh di antara mereka, disiram waktu dan perhatian yang tulus. Tan Bun An membacakan puisi dari negerinya, sementara Siti Atimah mengenalkannya pada lagu-lagu rakyat Palembang. Kedekatan mereka menjadi buah bibir, namun sang raja tak melarangnya. Ia percaya cinta anaknya tak akan memilih dengan sembarangan. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengambil keputusan. Akhirnya, Tan Bun An memberanikan diri melamar Siti Atimah secara resmi di hadapan raja. Ia menyatakan keinginannya menikahi sang putri dan mempererat hubungan dua negeri. Raja Palembang menerima niat baik itu dengan syarat, Tan Bun An harus menunjukkan kesungguhan dan menghormati adat lokal. Ia diminta membawa mas kawin yang pantas, sebagai tanda cinta dan penghargaan pada budaya Palembang. Tan Bun An pun menyanggupi syarat tersebut tanpa ragu. Ia berjanji akan kembali ke negerinya untuk mempersiapkan segalanya dengan sebaik mungkin. Kepergian Tan Bun An meninggalkan ruang kosong di hati Siti Atimah. Hari-hari terasa sepi tanpa kehadiran pria yang telah merebut hatinya. Namun ia bersabar, percaya bahwa kekasihnya akan kembali membawa harapan baru.
Di pelabuhan, setiap kapal yang datang selalu ia pandangi dengan harap-harap cemas. Ia membayangkan Tan Bun An berdiri di atas geladak, tersenyum padanya. Setiap malam ia berdoa di bawah sinar rembulan, memohon keselamatan bagi sang kekasih. Ia percaya cinta yang tulus tak akan dikhianati oleh waktu maupun jarak. Berbulan-bulan berlalu hingga akhirnya, kapal megah Tan Bun An tampak di kejauhan, kembali ke pelabuhan Palembang. Namun kali ini ia membawa lebih dari sekadar barang dagangan. Di atas kapal terdapat gentong-gentong besar, tertutup rapat dan dijaga dengan ketat. Gentong itu adalah mas kawin yang dijanjikan, katanya, isinya emas dan perhiasan berharga. Tan Bun An menghadap raja dan menyatakan bahwa ia telah memenuhi janjinya. Namun rasa ingin tahu yang besar membuat para pengawal istana meminta membuka isi gentong-gentong itu. Ketika tutup gentong dibuka, alangkah terkejutnya mereka. Yang tampak hanyalah sawi asin dan sayur-sayuran yang sudah diawetkan. Para pengawal murka dan merasa ditipu oleh saudagar asing itu. Mereka mengira Tan Bun An mempermainkan adat dan menghina keluarga kerajaan. Tanpa berpikir panjang, mereka menghukum Tan Bun An dengan kejam. Di tepi sungai, tubuhnya dilemparkan ke air yang tenang namun dalam. Jeritan Siti Atimah menggema, tetapi semuanya sudah terlambat. Cinta dalam sekejap berubah menjadi duka yang tak terperikan. Siti Atimah yang patah hati menangis tanpa henti. Ia merasa dunia telah runtuh di hadapannya. Ia tahu Tan Bun An tak mungkin mempermalukan dirinya dan keluarganya dengan sengaja. Ia yakin kekasihnya memiliki alasan di balik semua itu. Maka ia memerintahkan agar seluruh gentong dicari kembali dari sungai. Setelah ditelusuri, ditemukan kenyataan yang membuat semua orang menyesal. Di balik sawi asin, tersembunyi emas, permata, dan perhiasan berharga. Tan Bun An menyembunyikannya sebagai simbol kerendahan hati dan kejutan mulia. Kesedihan melanda seluruh istana dan rakyat Palembang setelah kebenaran terungkap. Sang raja merasa bersalah, hatinya diliputi penyesalan yang tak terucapkan. Ia tak menyangka bahwa kebaikan Tan Bun An justru dibalas dengan kematian. Siti Atimah merasa hatinya hancur, tak ada lagi yang bisa mengobati lukanya. Dengan penuh duka, ia mengambil keputusan yang mengejutkan semua orang. Ia memilih untuk menyusul kekasihnya ke alam baka, ke dasar sungai tempat jenah Tan Bun An terbaring. Di bawah sinar senja yang merah tembaga, Siti Atimah berdiri di tepi sungai Musi. Rambutnya yang hitam panjang berkibar diterpa angin sore, matanya memandang lurus ke air. Dayang-dayangnya meratap, memohon agar sang putri mengurungkan niatnya. Namun tekadnya sudah bulat, karena cintanya terlalu dalam untuk dipisahkan oleh dunia. Dengan sehelai senyum terakhir, ia melompat ke dalam sungai, menyusul Tan Bun An dalam diam. Air bergelombang perlahan, lalu kembali tenang, seolah menelan kisah cinta yang abadi. Rakyat berkumpul di pelabuhan selama berhari-hari, menyalakan lentera dan mendoakan arwah keduanya. Di titik tempat Siti Atimah melompat, muncul sebuah pulau kecil di tengah sungai. Ajaibnya, pulau itu tidak tenggelam meski dikelilingi air pasang. Penduduk menyebutnya Pulau Kemarau, pulau yang tidak tenggelam meski hujan atau banjir datang. Mereka percaya pulau itu adalah simbol cinta sejati yang kekal abadi. Sejak saat itu, legenda Siti Atimah dan Tan Bun An hidup dalam ingatan rakyat Palembang. Pulau Kemarau perlahan menjadi tempat suci yang penuh cerita dan kenangan. Di sana dibangun sebuah ihara megah dan makam batu yang dipercaya sebagai persemayaman Tan Bun An dan Siti Atimah. Banyak orang dari berbagai negeri datang untuk berziarah, membawa doa dan harapan tentang cinta. Bunga dan dupa tak pernah berhenti membumbung, menyelimuti tempat itu dengan harum yang lembut. Anak-anak tumbuh besar dengan mendengar kisah cinta tragis itu dari orang tua mereka. Sebuah legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi.
Hingga kini Pulau Kemarau tetap menjadi saksi bisu dari kisah cinta yang tak sampai. Konon, saat bulan purnama bersinar di atas sungai, terdengar alunan seruling dari arah pulau. Beberapa nelayan mengatakan pernah melihat sepasang bayangan berjalan berdampingan di malam hari. Mereka percaya itu adalah arwah Siti Atimah dan Tan Bun An yang berjalan menyusuri tepi sungai. Cinta mereka tak terhapus oleh waktu, tetap hidup dalam alam yang berbeda. Kisah itu membuat siapapun yang mendengarnya tersentuh oleh makna kesetiaan sejati. Pemerintah setempat menjaga keberadaan Pulau Kemarau dengan penuh perhatian. Setiap tahun, digelar Estial Cap Gomeh untuk mengenang persatuan dua budaya, Tionghoa dan Palembang. Ribuan lentera dilepas ke sungai, menyala bagai bintang-bintang yang hanyut. Suara musik tradisional menggema, menciptakan suasana sakral dan penuh haru. Pulau itu kini menjadi lambang persaudaraan, bukan hanya kisah cinta semata. Warisan sejarah yang lahir dari duka, namun menjadi pelajaran tentang cinta dan pengorbanan. Di sekitar pulau, dibangun jembatan-jembatan kecil untuk memudahkan para pengunjung. Para penjaga dengan ramah memandu wisatawan yang datang dari berbagai penjuru negeri. Di dekat Ihara, tertulis kisah legenda Siti Atimah dan Tan Bun An dalam aksara Latin dan Hani. Orang tua mengajarkan anak-anak mereka bahwa cinta tak hanya tentang bahagia bersama. Cinta sejati adalah tentang kesetiaan, pengorbanan, dan kepercayaan. Tak sedikit pasangan muda yang datang ke sana untuk berdoa memohon restu hubungan mereka. Bangunan utama Ihara dihiasi ukiran naga dan burung poeni, melambangkan kekuatan dan keabadian. Warna merah dan emas mendominasi, memancarkan aura keagungan dan harapan. Di tengah pelataran berdiri sebuah pohon cinta tua, tempat para pengunjung menggantungkan harapan. Mereka menulis nama mereka dan orang tercinta pada kertas merah, menggantungkannya dengan benang. Angin yang berhembus seolah membawa doa-doa itu ke langit, atau mungkin ke jiwa Siti Atimah dan Tan Bun An. Sebuah tradisi yang terus bertahan melintasi aman. Namun tidak semua orang datang untuk berdoa tentang cinta. Beberapa datang untuk meminta perlindungan dalam perdagangan dan usaha. Mereka percaya arwah Tan Bun An, sang saudagar, membawa keberkahan dalam dunia dagang. Para pedagang Tionghoa menaruh hormat yang tinggi pada tempat itu. Mereka membawa persembahan seperti teh, buah-buahan, dan lilin. Begitu pula orang Palembang, yang percaya bahwa restu Siti Atimah membawa keselamatan dalam rumah tangga. Dua nama dari dua dunia, menyatu dalam satu legenda yang abadi. Banyak peneliti sejarah datang mencoba menelusuri kebenaran legenda tersebut. Beberapa menulis bahwa kisah Tan Bun An adalah alegori dari persatuan budaya. Namun rakyat tetap mempercayai bahwa cinta mereka benar-benar ada dan nyata. Bagi mereka, bukti nyata adalah pulau itu sendiri yang muncul secara misterius. Tidak ada catatan geologi yang menjelaskan kemunculannya dengan logika. Tapi legenda tidak membutuhkan bukti, hanya butuh hati yang percaya. Maka Pulau Kemarau tetap berdiri, meski aman berubah dan teknologi berkembang. Hari demi hari, Pulau Kemarau terus dikunjungi tanpa henti, baik oleh penduduk lokal maupun dari luar negeri. Anak-anak kecil bermain di sekitar pelataran Ihara sambil mendengar kisah cinta yang menyedihkan itu. Mereka bertanya-tanya, apakah cinta seperti Siti Atimah dan Tan Bun An masih mungkin ada? Orang tua mereka hanya tersenyum, menatap pulau dengan pandangan penuh kenangan. Di hati rakyat Palembang, kisah ini bukan sekadar dongeng lama. Ia adalah cermin dari keberanian mencintai dan berkorban tanpa syarat. Meskipun waktu bergulir, kenangan tentang kedua insan itu tak pernah pudar dari ingatan masyarakat. Bahkan beberapa seniman dan penyair menjadikan kisah mereka sebagai sumber ilham abadi. Lagu-lagu rakyat dan pantun-pantun lama pun menyebut nama Siti Atimah dan sang saudagar. Tak sedikit pula yang bermimpi bertemu mereka dalam tidur, seolah mereka belum benar-benar pergi.
Di balik semua duka, ada pelajaran tentang ikatan yang melampaui perbedaan. Tentang cinta yang menolak tunduk pada prasangka dan keserakahan manusia. Di suatu musim kemarau panjang, sungai Musi surut lebih dari biasanya hingga tepi pulau terlihat jelas. Beberapa penduduk tua mengatakan, bila sungai surut sampai ke akar pohon cinta, itu pertanda arwah Siti Atimah ingin didoakan kembali. Maka diadakanlah ritual sederhana dengan nyanyian dan doa dari dua budaya. Lantunan mantra dan kidung bergema bersahutan, memecah kesunyian pagi. Beberapa anak muda turut bergabung membuktikan bahwa legenda ini masih hidup. Mereka percaya bahwa selama doa terus dilantungkan, pulau itu akan tetap terlindungi. Tahun-tahun berlalu, dan kisah ini masuk ke dalam buku sejarah dan pelajaran sekolah di Sumatera Selatan. Guru-guru mengisahkan legenda ini bukan hanya sebagai cerita rakyat, tetapi pelajaran tentang toleransi dan kasih. Para siswa menulis ulang kisahnya dalam bentuk puisi, sandiwara, dan cerita pendek. Di beberapa estial budaya, kisah cinta mereka dimainkan dalam drama tari yang megah. Kostum tradisional Palembang dan Tionghoa berpadu dalam gerak yang harmonis. Semuanya dilakukan untuk menjaga agar legenda itu tak terhapus oleh aman. Namun, tidak semua orang mempercayai kisah ini sepenuh hati. Beberapa orang skeptis menganggapnya hanya mitos yang dibesar-besarkan. Mereka mencoba menguraikan semua dengan logika dan catatan sejarah. Tapi bagi mereka yang pernah berdiri sendiri di Pulau Kemarau saat senja turun, kisah itu terasa nyata. Ada keheningan yang tidak biasa, ada aura cinta yang tak terjelaskan. Mitos atau bukan, legenda ini telah menanamkan nilai-nilai luhur dalam hati yang mendengarnya. Waktu terus berjalan, dan generasi terus berganti, namun Pulau Kemarau tetap menjadi bagian penting identitas Palembang. Bahkan anak-anak kecil yang belum tahu arti cinta, sudah hafal nama Tan Bun An dan Siti Atimah. Mereka bermain peran menjadi keduanya, berlari di sekitar pohon cinta sambil menirukan adegan perpisahan. Para orang tua hanya menggeleng sambil tersenyum melihat kepolosan itu. Di balik semua canda, mereka tahu bahwa kisah itu akan hidup selamanya. Karena cinta yang murni tak pernah usang, tak pernah hilang. Pada suatu hari, seorang pemuda bernama Rahman datang bersama kekasihnya yang berdarah Tionghoa ke pulau itu. Ia berniat melamar gadis pujaannya di depan makam batu kedua kekasih legendaris itu. Dengan sekat bunga dan hati berdebar, ia berlutut dan mengucapkan niat sucinya. Kekasihnya menangis terharu, menerima lamaran itu di hadapan roh cinta sejati. Sejak hari itu, pulau itu sering dijadikan tempat lamaran dan pernikahan simbolis. Namun malam itu ketika Rahman dan tunangannya berkemah di pulau, mereka bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seorang perempuan berwajah lembut datang menghampiri mereka sambil tersenyum. Ia memberi mereka setas benang merah yang bersinar, lalu menghilang di antara kabut. Ketika terbangun, keduanya merasa hati mereka lebih tenang dan yakin akan masa depan. Mereka percaya bahwa Siti Atimah telah merestui cinta mereka. Sejak malam itu, mereka menjadi saksi hidup bahwa legenda masih menyentuh jiwa manusia. Kabar tentang kejadian itu menyebar luas, dan semakin banyak pasangan muda datang dengan penuh harap. Di antara mereka ada yang baru memulai cinta, ada pula yang hampir menyerah karena perbedaan. Pulau itu menjadi tempat pelipur lara dan penguat hati bagi banyak orang. Di tengah aman yang keras dan terburu-buru, legenda itu menjadi penyejuk batin. Ia mengajarkan bahwa cinta sejati adalah keberanian untuk memahami dan menerima. Setiap hari, penjaga pulau membersihkan area makam dan ihara dengan penuh kasih. Ia percaya menjaga tempat ini adalah menjaga warisan batin bangsa. Ia tahu bukan hanya batu dan bangunan yang ia rawat, tapi juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ia sering berkata pada para pengunjung muda, cinta sejati itu bukan soal memiliki, tapi soal memperjuangkan.
Banyak yang mengangguk, merekam kata-katanya dalam hati. Dan pulau itu pun terus bernaas, dalam setiap langkah, doa, dan kenangan. Langit Pulau Kemaro senantiasa tampak lebih cerah saat hari-hari besar keagamaan dan budaya tiba. Warga Tionghoa dan pribumi Palembang berkumpul dalam satu doa dan perayaan. Lilin dan lentera menyala serentak, menari bersama bayang-bayang malam. Wangi dupa dan aroma makanan tradisional mengisi udara, menciptakan suasana damai. Seperti dua dunia yang dulu dipisah oleh prasangka, kini bersatu dalam pengertian. Semua itu berkat cinta dua insan yang telah menyatu dalam legenda. Dikisahkan pula, setiap 9 tahun sekali, hujan turun dengan pola yang sama di malam purnama bulan ke-7. Air sungai Musi berubah lebih jernih, dan kabut tipis turun menyelimuti pulau. Mereka yang beruntung melihatnya percaya, itu tanda bahwa arwah kedua kekasih sedang saling menyapa. Tak ada suara, hanya rasa yang menyentuh hati dengan lembut dan tulus. Beberapa orang menangis tanpa sebab, seolah ikut merasakan rindu mereka. Maka legenda ini bukan hanya kisah, tapi juga kehadiran yang nyata. Di balik semua itu, terdapat pula nasihat tersembunyi yang disampaikan oleh leluhur kepada cucu-cucu mereka. Bahwa cinta harus didasarkan pada ketulusan, bukan harta atau kehormatan semata. Kisah Tan Bun An dan Siti Atimah membuktikan, cinta bisa mengatasi perbedaan budaya dan status. Tapi cinta juga rapuh jika dikelilingi keserakahan, kecemburuan, dan itnah. Maka diperlukan kejujuran, keberanian, dan kesetiaan untuk menjaga cinta tetap hidup. Bila seseorang datang ke pulau ini tanpa mengenal kisahnya, ia mungkin hanya melihat tanah kecil di tengah sungai. Tapi bagi mereka yang tahu, setiap pohon, batu, dan angin di sini menyimpan cerita. Cerita tentang air mata dan ketabahan, tentang cinta dan keikhlasan. Di tengah dunia yang serba cepat, legenda ini mengajarkan untuk melambat dan meresapi rasa. Ia mengingatkan bahwa cinta adalah perjalanan, bukan sekadar tujuan. Dan bahwa kehilangan pun bisa menjadi bagian dari keindahan cinta. Beberapa guru spiritual mengajarkan meditasi di Pulau Kemaro, menjadikannya tempat pembersihan batin. Mereka percaya, aura cinta yang murni masih memancar dari tanah ini. Murid-murid mereka duduk bersila menghadap sungai, menenangkan hati dengan tarikan napas yang dalam. Kadangkala, mereka mengaku merasakan kehadiran lembut yang menyentuh pundak atau membisikkan damai. Walau tak terlihat, cinta itu masih hidup dan hadir bagi mereka yang bersedia membuka hati. Para seniman juga mengabadikan kisah ini dalam lukisan dan lagu-lagu daerah. Dinding sekolah, gedung pemerintahan, hingga rumah warga dihiasi mural tentang kisah cinta sejati ini. Di radio lokal, lagu Atimah dan Tan Bun An diputar pada hari-hari tertentu sebagai bentuk penghormatan. Sajak-sajak tentang pengorbanan dan kesetiaan terdengar di panggung-panggung sastra. Semua itu menjadi bukti bahwa cinta sejati tak akan pernah mati. Ia tumbuh dan hidup dalam setiap bentuk seni yang jujur dan penuh perasaan. Namun cinta seperti mereka bukan hanya untuk dikenang, tapi juga diteladani. Banyak pemuda-pemudi yang mulai melihat perbedaan bukan sebagai halangan, tapi anugerah. Mereka berani mencintai, bukan karena kemudahan, tapi karena makna. Kisah Siti Atimah dan Tan Bun An memberi mereka kekuatan untuk melawan prasangka. Ia menjadi inspirasi untuk memperjuangkan cinta dengan cara yang terhormat. Sekian legenda Pulau Kemaro, semoga kita dapat memetik pelajaran berharga dari cerita tersebut. Legenda Pulau Kemaro mengajarkan bahwa cinta sejati harus dibangun atas dasar kejujuran, kepercayaan, dan pengorbanan. Jangan biarkan kesalahpahaman menghancurkan ikatan yang telah dijalin dengan hati yang tulus. Hormati perbedaan budaya dan asal-usul, karena cinta tidak mengenal batas. Belajarlah dari kisah Siti Atimah dan Tan Bun An, bahwa dalam cinta, bukan harta yang utama, melainkan ketulusan jiwa.
Dan seperti Pulau Kemaro yang tetap berdiri di tengah arus sungai, semoga cinta sejati pun tetap bertahan dalam derasnya cobaan hidup. Jangan lupa untuk melihat dan mendengarkan cerita seru dan menarik lainnya hanya di Sepenggal Cerita. Sampai jumpa.